Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, pada mata kuliah Islam dan Budaya Jawa, kita akan membahas tentang konsep dan contoh akulturasi Islam dan budaya. Sebelum melanjutkan ke presentasi, perkenalkan terlebih dahulu kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Rizal Ismail, yaitu saya sendiri, kemudian ada saudari Hanafi Miftahul Jannah, dan ada Mufti Hidayatullah, ada Afifah Salsabila, dan ada saudara Muhammad Riko Firman S, dan ada Lutfi Khairun Nisa. Kemudian langsung saja, berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Pengertian akulturasi Islam dan budaya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 1989, istilah akulturasi diartikan sebagai penyerapan yang terjadi oleh seorang individu atau sekelompok masyarakat terhadap beberapa sifat tertentu dari kebudayaan kelompok lain sebagai akibat dari kontak atau interaksi dari kedua kelompok kebudayaan tersebut. Sedangkan akulturasi budaya diartikan sebagai hasil interaksi manusia berupa pencampuran dari beberapa macam kebudayaan secara perlahan menuju bentuk kebudayaan baru. Dari definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akulturasi sama dengan kontak budaya, yaitu bertemunya dua kebudayaan yang berbeda dan melebur menjadi satu, sehingga menghasilkan adanya kontak kebudayaan baru atau sebuah akulturasi yang menghasilkan bentuk-bentuk kebudayaan baru dan tidak melenyapkan kebudayaan aslinya. Mengenai pengertian tentang akulturasi, Kunchara Ningrat dalam bukunya Pengantar Ilmu Antropologi juga mengemukakan bahwa akulturasi adalah proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing dengan sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing tersebut lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian budaya itu sendiri. Karakteristik yang menonjol dari budaya Jawa adalah keraton sentris, yang masih lengket dengan tradisi animisme-dinamisme. Di samping itu, ciri menonjol lain dari budaya Jawa adalah penuh dengan simbol-simbol atau lambang sebagai bentuk ungkapan dari ide yang abstrak sehingga menjadi konkret. Karena yang ada hanya bahasa simbolik, maka segala sesuatunya tidak jelas sebab pemaknaan simbol-simbol tersebut bersifat interpretatif. Di samping itu, tampilan keagamaan yang tampak di permukaan adalah pemahaman keagamaan yang bercorak mistik. Masyarakat Jawa yang menganut Islam kejawen dalam melakukan berbagai aktivitas sehari-hari juga dipengaruhi oleh keyakinan, konsep-konsep, pandangan-pandangan, nilai-nilai budaya, dan norma-norma yang kebanyakan berada di alam pikirannya. Menyadari kenyataan seperti itu, maka orang Jawa terutama dari kelompok kejawen tidak suka memperdebatkan pendiriannya atau keyakinannya tentang Tuhan. Mereka tidak pernah menganggap bahwa kepercayaan dan keyakinan sendiri adalah yang paling benar dan yang lain salah. Sikap batin yang seperti inilah yang merupakan lahan subur untuk tumbuhnya toleransi yang amat besar, baik di bidang kehidupan beragama maupun di bidang-bidang yang lain. Sementara itu, Suyanto menjelaskan bahwa karakteristik budaya Jawa adalah religius, non-doktrinal, toleran, akomodatif, dan optimistik. Karakteristik seperti ini melahirkan corak, sifat, dan kecenderungan yang khas bagi masyarakat Jawa, seperti berikut. A. Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai Sangkan Paraning Dumadi dengan segala sifat dan kebesarannya. B. Bercorak idealistis. Percaya kepada sesuatu yang bersifat imaterial atau bukan kebendaan, dan hal-hal yang bersifat adikodrati atau supernatural, serta cenderung ke arah mistik. C. Lebih mengutamakan hakikat daripada segi-segi formal dan ritual. D. Mengutamakan cinta kasih sebagai landasan pokok hubungan antar manusia. E. Percaya kepada takdir dan cenderung bersikap pasrah. F. Bersifat konvergen dan universal. G. Momot dan non-sektarian. H. Cenderung pada simbolisme. I. Cenderung pada gotong royong, guyup, rukun, dan damai. Dan yang terakhir, C. Kurang kompetitif dan kurang mengutamakan materi. B. Interaksi akulturasi Islam dan budaya Jawa.
Islam merupakan konsep ajaran agama yang humanis, yaitu agama yang mementingkan manusia sebagai tujuan sentral dengan mendasarkan pada konsep humanisme teosentrik. Kebudayaan humanisme teosentris dalam Islam bermuara pada konsep pembebasan atau liberasi dan emansipasi dalam konteks pergumulan dengan budaya Jawa, melahirkan format kebudayaan baru yang mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi keabadian atau transendental dan dimensi temporal. Format kebudayaan Jawa baru tersebut pada akhirnya akan syarat dengan muatan-muatan yang bernapaskan Islam, walaupun bentuk fisiknya masih mempertahankan budaya Jawa asli. C. Bentuk akulturasi Islam dan budaya. Dalam bentuk akulturasi Islam dan budaya masyarakat Jawa merupakan warisan leluhur yang secara turun-temurun dari generasi ke generasi yang lain terus dijaga. Oleh karena itu, tradisi ini dapat digolongkan dalam bentuk folklor. Menurut Danan Jaja 2002, folklor adalah sebagian kebudayaan kolektif yang tersebar dan diwariskan turun-temurun di antara kolektif macam apa saja secara tradisional dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat. Menurut John Harold Brufen dalam Danan Jaja 2002, berdasarkan tipenya folklor dapat digolongkan dalam 3 kelompok. 1. Folklor lisan, 2. Folklor sebagian lisan, 3. Folklor bukan lisan. Folklor ini ada yang berbentuk material dan non-material. Yang berbentuk material bisa berupa arsitektur rakyat, kerajinan tangan, pakaian, serta perhiasan adat, makanan, alat musik, dan senjata. Menurut Kuncoro Ningrat, sistem upacara religi mengandung 4 komponen pokok atau utama yang harus ada dalam rangkaian upacara, yaitu 1. Tempat pelaksanaan upacara, 2. Saat atau waktu pelaksanaan upacara, 3. Benda-benda, pusaka, dan perlengkapan upacara, 4. Orang-orang yang bertindak sebagai pelaksana upacara. Lebih lanjut dijelaskan bahwa selain 4 komponen utama tersebut, dalam upacara adat terdapat juga kombinasi dari berbagai unsur seperti berdoa, bersujud, bersaji, berkorban, makan bersama, menari, menyanyi, berprosesi, berseni, berpuasa, bertapa, dan bersemedi. Kuncoro Ningrat 1985. Nilai-nilai budaya lokal dalam perkembangannya, di antara nilai-nilai budaya lokal yang masih dipertahankan dan dilestarikan masyarakat Jawa sampai saat ini antara lain: 1. Tradisi sekaten. Menurut sejarah, perayaan sekaten bermula sejak kerajaan Islam. Meski sebelumnya ketika zaman pemerintahan Raja Hayam Wuruk di Majapahit, perayaan semacam sekaten yang disebut Sada Agung itu sudah ada. Perayaan yang menjadi tradisi kerajaan Majapahit tersebut berupa persembahan sesaji kepada para dewa, disertai dengan mantra-mantra, sekaligus untuk menghormati arwah para leluhur. 2. Tradisi grebek. Grebek adalah upacara adat di Keraton Yogyakarta yang diselenggarakan 3 kali dalam setahun untuk memperingati Hari Besar Islam. Mengenai istilah grebek ini berasal dari bahasa Jawa grebek yang berarti diiringi para pengikut. Karena perjalanan Sultan keluar dari istana itu memang selalu diikuti banyak orang, sehingga disebut grebek. Pengertian grebek lain mengatakan bahwa karena gunungan itu diperebutkan warga masyarakat yang berarti digrebek. 3. Tradisi labuhan. Upacara labuhan yaitu upacara melempar sesaji dan benda-benda keraton ke laut untuk dipersembahkan kepada penguasa laut selatan atau Kanjeng Ratu Kidul, dengan maksud sebagai wujud rasa syukur kepada Sang Pencipta atas segala kemurahan yang telah diberikan kepada seluruh pimpinan dan rakyat Yogyakarta, serta berharap semoga Keraton Mataram Yogyakarta tetap lestari dan rakyatnya selalu dapat hidup dengan damai sejahtera. 4. Tradisi selamatan. Selamatan adalah kegiatan-kegiatan komunal Jawa yang biasanya digambarkan oleh etnografer sebagai pesta ritual.
baik upacara di rumah maupun di desa, bahkan memiliki skala yang lebih besar, mulai dari tedak siti atau upacara menginjak tanah yang pertama, mantu atau perkawinan, hingga upacara tahunan untuk memperingati ruh penjaga. 5. Tradisi ruatan. Ruatan merupakan upacara adat yang bertujuan membebaskan seseorang, komunitas, atau wilayah dari ancaman bahaya. Inti upacara ini sebenarnya adalah doa, memohon 149 perlindungan dari ancaman bahaya seperti bencana alam, juga doa memohon pengampunan dosa-dosa dan kesalahan yang telah dilakukan yang dapat menyebabkan bencana. Upacara ini berasal dari ajaran budaya Jawa kuno yang bersifat sinkretis, namun sekarang diadaptasikan dengan ajaran agama. Yang keenam, tradisi nyadran. Tradisi nyadran adalah kebiasaan masyarakat berupa penghormatan kepada arwah nenek moyang dengan memanjatkan doa selamat melalui ziarah kubur yang dilakukan menjelang bulan Ramadan dengan tujuan untuk membersihkan hati. Yang ketujuh, tradisi tirakat. Salah satu tradisi atau budaya yang begitu populer di kalangan orang Jawa adalah tirakat. Tirakat adalah berpuasa pada hari-hari tertentu dengan cara-cara tertentu. Karena dekat dengan ritual puasa dalam ibadah Islam baku, maka orang agami Jawi biasanya juga melaksanakan puasa walaupun tidak melaksanakan syariat yang lain secara rutin. Inti dari ritual tirakat adalah latihan untuk menjalani kesukaran-kesukaran hidup untuk mendapatkan keteguhan iman. Jadi, tirakat merupakan ritual keagamaan yang disengaja agar seseorang menjalani kesukaran, kesulitan, dan kesengsaraan. Pemeluk agami Jawi percaya bahwa ritual ini berpahala dan bermanfaat dalam melatih keteguhan pribadi. Yang kedelapan, ziarah makam. Kebiasaan datang ke makam-makam tertentu adalah untuk sekali di kalangan Islam santri yang masih terpengaruh dengan kejawen. Hanya saja menurut Nurkolis Masjid, hal ini tidak jelas. Apakah kebiasaan ini lebih berakar dalam konsep-konsep Sufisme atau Jawanisme, sebab sebelum Islam datang, agama yang ada adalah Hindu yang tidak mengenal kubur atau makam. Kesembilan, wayang. Wayang merupakan salah satu warisan bangsa Indonesia yang sudah berkembang selama berabad-abad. Sementara pembuatan wayang dari kulit kerbau dimulai oleh Sunan Kalijaga pada zaman Raden Patah. Kesepuluh atau yang terakhir, saparan. Tradisi saparan adalah ritual untuk menolak balak, suatu tradisi yang sudah menjadi kebiasaan rutin di masyarakat akan sulit dihilangkan. Khususnya pada masyarakat Jawa, suatu tradisi dianggap sangat penting karena menurut mereka warisan itu dari nenek moyang. Selagi tradisi tersebut tidak menyimpang dari syariat Islam, khususnya bagi masyarakat pemeluk agama Islam, maka tidak masalah tradisi tersebut dijalankan. Tradisi tersebut juga mengandung adanya pendidikan yang islami, karena tradisi ini suatu adat kebiasaan yang sudah mendarah daging di masyarakat, yang bisa dipikir dengan akal sehat tidak logis kenyataannya. Nah, cukup sekian dari kelompok kami untuk presentasi pertemuan kali ini. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Apabila ada banyak kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.